Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, mudah-mudahan hidayah dan taufik serta keridaan ilahi selalu diberikan kepada kita. Kita sehat walafiat, cukup yang menjadi kebutuhan kita. Dan kalau seandainya kita sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sholat antara sholat dengan sholat, antara Jumu'ah dengan Jumu'ah adalah kafarah, yaitu penghapus. Yang dihapus apa? Yaitu dosa kita dihapus oleh Allah. Antara sholat antara Jum'ah dengan Jum'ah itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat mustunibatil kabair, selama yaitu dosa-dosa besar itu dijauhi. Nah, dosa besar itu untuk mendapatkan ampunan, maka kita taubat, kita minta ampun kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang. Dosa seberapapun akan diampuni oleh Allah. Jadi Allah itu tidak dendam kepada orang, karena orang bagaimana ciptaannya kok Tuhan dendam, itu kan nggak mungkin. Kalau kita sakit, Tuhanlah yang menjadi dokternya. Andai kata kita bertobat, diampuni dosa kita. Dan kalau andai kata kita tidak bertobat, katanya Tuhan menjadi dokternya. Nah, dokter itu kalau kita betul-betul memperhatikan obat sesuai yang ditunjukkan oleh dokter, ya kita akan sembuh. Makanya kita tidak boleh putus asa dari mengharap rahmat Allah. Di dalam Al-Quran, la ta'asu mir rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah itu tandanya orang kafir. Putus asa dari rahmat Allah itu sebenarnya dosa. Bang Allah kok diputusi asa. Allah itu Maha Pemurah, dan Allah itu ampunannya lebih luas. Kita orang beriman itu yang memintakan ampun itu tidak hanya manusia di waktu sholat. Jadi seperti kita sholat itu memintakan ampun tidak hanya diri kita, seperti assalamu alayna, assalamu alayka,
Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan atas kami dan semoga keselamatan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Ketika kita mau bilang semoga keselamatan atas hamba Allah yang soleh, untuk hamba Allah yang soleh, itu yang hamba yang di langit maupun hamba yang di bumi. Hamba yang berupa malaikat, berupa jin, berupa siapa saja yang di langit, asal soleh, dimintakan ampun oleh kita, oleh orang yang sholat. Nah, begitu juga di dunia, di bumi ini. Jadi kita kirim doa. Itu tidak hanya di waktu ngadranan, di waktu setahun sekali, tidak. Kita ini setiap kali salat minimal adalah sudah kirim doa. Kita kirim sama kedua orang tua, apalagi terus dibunyikan, yaitu mamanya kita mintakan ampun kepada orang tua. Kita minta itu akan diampuni orang tua, mumpung ketika itu kita masih hidup, kita mintakan ampun orang tua. Nah, malaikat pun juga mintakan ampun buat kita. Nah, itu sewaktu kita ke masjid, malaikat bilang Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, sayangi dia. Karena dia itu adalah manusia, dan manusia itu adalah punya kesalahan, punya kekhilafan, maka dimintakan ampun oleh malaikat. Malaikat mintakan ampun sungguhan. Di dalam Al-Quran juga itu secara umum, tidak hanya manusia yang beriman di masjid dimintakan ampun, yaitu alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihunahu bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para pemikul aras, dari malaikat yang memikul aras. Malaikat itu ada yang memikul aras. Waman haulahu, dan malaikat yang di samping kanan kirinya aras. Itu yastaghfiruna, yaitu mintakan ampun kita. Jadi tidak manusia saja yang mintakan ampun, malaikat mintakan ampun. Malaikat bilang, Rabbana, wahai Tuhan, ighfir, ampuni dosanya orang, dosanya keluarganya, dosanya anaknya, dosanya keturunannya, dimintakan ampun oleh Allah, kepada Allah oleh malaikat. Jadi kalau andai kata ada manusia yang sombong, ya keterlaluan, para malaikat itu memintakan ampun, malaikat saja. Belum orang yang menuntut ilmu itu malah seluruh binatang yang ada di dunia ini, kata hitanil bahri, sampai ikan-ikan yang ada di lautan itu mintakan ampun semua. Jadi manusia seandainya tidak begitu, mungkin tidak ada yang masuk surga. Jadi karena malaikat-malaikat kita apa-apa yang di daratan, yang di lautan memintakan ampun, maka dosa-dosanya itu diampuni, sehingga dia akhirnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga.
Jadi keistimewaan manusia itu seperti itu. Lah belum mamanya kita membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Pahalanya sudah bukan main banyaknya. Membaca subhanallah bihamdi, subhanallah azimi juga begitu banyaknya. Makanya jangan sampai kita ini diam, nganggur, tidak mau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menyebut nama Allah saja, tidak usah pakai biaya, itu pahalanya sudah besar, mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini orang yang mau minta ampun kepada Allah, apalagi minta ampun. Tidak minta ampun, malaikat sudah mintakan ampun. Dan minta ampun, tentunya Allah akan kasih ampunan sama kita. Ada hadis lagi, yaitu salah satu 3 kulluhum dominun Allah. Masing-masingnya 3 tadi dijamin oleh Allah. In mata, kalau mati adkhalahul jannah, dimasukkan ke dalam surga. Tapi wa in asha, kalau andai kata masih hidup, ruziko, diberi rizki, kafafan, cukup, bahkan diberi rizki yang melimpah. Jadi 3 orang itu akan diberi oleh Allah, kalau mati dimasukkan surga, kalau hidup diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama? Yaitu orang yang man kharaja ilal masjidi fahuwa dhaminun Allah. Siapa yang keluar menuju masjid, maka itu dijamin oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surganya kalau mati, kalau hidup akan diberikan rizki oleh Allah. Nah, kok hanya keluar dari rumah menuju masjid itu dikasih begitu. Kaki dikeluarkan masjid, bismillahirrahmanirrahim, terus mesti ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminan Allah kan mesti, janjinya Allah kan mesti tidak akan disulayai, dibelenjani, nggak akan. Jadi yang kedua apa? Man kharaja fisabilillah, siapa yang keluar di jalan Allah, gunung juga dhaminun Allah. Allah pun juga kasih jaminan orang tersebut akan dikasih, kalau mati akan dimasukkan surga, kalau hidup diberi rizki oleh Allah. Nah, itu kan. Nah, terus lagi yaitu man dakhala baitahu fasallama alaihi, siapa yang masuk ke dalam rumahnya lalu dia mengucapkan assalamualaikum. Nah, kalau ada orang
Kalau tidak ada orang yang assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja. Itu akan dijamin oleh Allah. Makanya kalau masuk di rumahnya jangan jangan begitu. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masuk di rumah. Nah, nanti rezekinya lah tambah. Kalau tidak tambah ya cari. Iya toh. Nah, kalau nggak tambah, nyareni sing mengaji, sing nyareni Gusti Allah. Lah rezeki kadang tambah kadang, kalau tambahnya rezeki tidak mesti harus 1, 2, 3 menjadi 4 uang, tidak harus itu. Tambah berkah. Lah tambah berkah, apa berkah itu? Apa? Berkat itu. Apa berkah itu? Nah, berkah itu ialah setiap yang baik yang ada pada sesuatu itu berkah. Jadi mamanya uang 5.000 kalau berberkah itu bisa membeli apa-apa. Tapi kalau uang 100.000 tidak berberkah, disuruh maling. Itu berkah. Orang berkah, orang berberkah, penghasilan setiap bulan jutaan, anaknya 1, anaknya 2 mengeluarkan. Nah, dadak orang sekolah ya, orang sekolah malah narkoba, nanti tutur orang tua malah pengingis orang berkah bersama. Lah tapi uang hanya penghasilannya 200 500 lagi anak istri sekolah apa lan orang sakitan orang opo. Nah, aku jadi berberkah. Tapi ojo nek nang sakit orang berberkah mau. Ojo mesti ngono. Ojo angger ora angger wong sakit wis ora berberkah. Ojo ngene. Nah, iki berberkah. Nah, tak dikai berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya ya pakai biasa-biasa, hidupnya biasa-biasa, tapi orang rekoso, orang abot, ya orang gerangsang ya. Itu berberkah. Melane kadang-kadang kelihatannya orang bergawi, bang, kelihatannya biasa orang bergawi apa? Nah tapi kok iso iki, kok iso cukup, kok iso malah sugih kelihatannya. Nah itu berberkah, insya Allah berberkah. Makanya kamu harus menjadi orang yang berberkah. Berberkah itu ini yang kita cari. Berkah. Ya, berkat. Ya, apa? Berkat. Ya, berkah ini yang dicari, yang kita cari. Jadi, nggak usah ngoyo-ngoyo. Aku kudu di rumah sing apik gitu. Rumah yang apik. Mbok dan tidak dani nambok pembok nggoni perang dino perang dino panjang
ora suwe nang donya. Lah ora suwe piye to? Tahun-tahun aja. Tahun-tahun, sekalipun bertahun-tahun itu juga ada lama. Nanti pikir, akhirat terus, masya Allah. Nanti pikir dan nantinya duit omah, dia omah baru. Lah rumah itu aneh. Apa anehnya? Mesti eneng sing nguciwakno. Sapa sing di rumah mesti kecewa. Aneh-aneh sing ngecewakan. Entah bocor, entah opo, ada saja. Walaupun rumah itu baik. Lah mulane sing enak di rumah baik itu sing enak sapa? Sing masih enak. Sing duwe ora enak tenan. Enak paling di sedina rong dina patang dina terus paling 10 dina setahun kuwi wis krakoso nak duitmu. Wong dunya iki kana. Wong dunia itu begitu kita miliki, begitu hilang. Kok kan aneh. Begitu kita miliki, begitu hilang. Jajal nang pikir, pengen apa? Pengen apa sih ini? Nah, kowe nang duwe kok hilang, kok hilang. Orang yang papane. Wong aneh. Mulane aja sik pengin eneng wong pengin biasa. Ya rene cukup. Di dunia ini tidak ada cukup. Tidak ada. Ya dikasih gini kurang, kasih gini kurang, kasih gini kurang terus. Parsama ada yang kira-kira cukup. Tidak ada, boten wonten. Jadi aneh. Dadak mau duit tenan, mau duit dunia tenan apa? Jadi raja-raja membangun istana tinggal raja yang mati. Nah, asik wong saya kira wong desa meneh sing bangun rumah bagus bareng jadi mati wong rumah cek mager lah anake lah wong lara dhewe nang anake anak kira anak kuwi kowe ora nek ngarep anak apa meneh mbek Gusti Allah ora kena ngarep anak kowe wong anake sapa Hana apa mau takoki sampeyan nek kowe cilik nek kowe gedhe ya mikir mboh tenan wong duwe anake ora mikir nggih mikir lah anak wedok nek gedhe dirabi wong gawa mire lah nek wis nak lanang nah mek wong dadi bojone ya piri ra ngreken pak-pakane ra ngreken mbokane ngreken piye kowe alah rugi nggak menang kalau piye lah
Lah nek apik kuwi anake, nek soleh. Lah nek ra soleh. Alah. Nek ra soleh ya tambahan malah nyusahne wong tuwa malah. Nyusahne. Wong tuwane malah susah. Dia anak cilik-cilik di ya di 9 bulan rekoso nah lahirno saiki ne ngetok toh pati ngrumat naik gededaan musoi kadang-kadang jadi rugi seandainya tidak karena tadi anak soleh rugi. Nah jadi anak soleh ya ada rugi. Tapi nak masalah dunia tetap gak oleh apa-apa. Oleh apa di anak nih oleh imbalan kok anak ya piro. Orang imbang nek mau melakoni merawat orang imbang. Nang aku nih, eno adoh nih. Nah, apa mbok Pak oleh apa? Ora oleh apa-apa. Mati ra roh. Mati ra roh. Mane nak jadi dia anak wah nah ranti anak piye ranti anak ini pengen dia anak pengen sampean pengen dia anak itu ya seperti itu. Nah itu adalah hidup di dunia. Lah jadi ini kan apa? Awaluha ana, akhiruha fana. Itu awalnya susah sekali. Dunia apa saja, bikin rumah, kan anak itu kan susah payah bikin rumah. Jadi sampai nekakno wong-wong tukang teman-teman susah kan. Nah, jenis awal. Tapi akhirnya adalah angger jadi siapa yang nunggu jadi setelah rumah jadi siapa? Yang setelah yang jadi ditunggu rusaknya. Jadi ini kalau di waktu yang rusak apa saja setelah sempurna terus kurang jadi apa saja ini juga begitu masjid ini saiki jadi apa siapa yang nunggu yang nunggu adalah kerusakan yang nunggu rusak. Nanti anak yang ngono, lahir siapa yang nunggu kematian? Anak lahir, nanti orang yang terus kematian sih menunggu. Lah dunia itu yang halal, kita kalau ambil halalnya mesti akan dihisab. Kalau ambil yang haram akan diazab. Itu dunia. Lah kok sekene kok pengen wakeh dunia mana nih saya kini kan pokoknya dunia kan ya apa yang ada disyukuri
apa yang ada apa. Ya, kalau ingin tambah ya di rezekinya ditambah. Kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat cari lagi. Tidak usah ngoyo. Sing randuwene seneng. Jadi sing randuwene seneng ya. Seneng sak mathuke. Jenggo sak mathuke. Tapi sing randu dunyane seneng sak ngene. Lah itu aneh dunya ini. Jadi antara duwe cari, tapi nek kecekel hilang. Tegas artinya seperti tidak punya. Lah kita sebelum punya istri, saya dapat istri itu bahagia ini bukan main. Setelah punya, loh kok hilang? Kok saya sekarang pengen punya anak. Saya punya istri pengen punya anak. Ini punya anak malah repot. Ora kabar. Ya, guyu deh wong, cuma guyu wong. Pokoknya itu orang punya dunia ini tidak usah dipingini, nggak usah. Pokoknya yang ada disyukuri. Iya, ora kok ngerti, ora kok ngedok, ora kok ngendoni. Orang ngendoni. Tapi anak mergawe kono sak candake tetep mergawe ora duwe kecewa. Nak duwe pikiran sing ngene. Lha dunia digoleki angel-angel. Yang didapat malah enggak seperti enggak punya, enggak seperti hilang. Ya ta? Ngomongke rasane tenan. Ngomongke rasane, ngomongke rasane. Iku enggak tenan. Ya kor nak urung nak ijek le wong nek urung keduwen urung ditekel tangan koyo. Tapi nek duwe dhewe lah kok ngono ae. Biasa kok Nah, kadang-kadang mau nak bojo, kadang-kadang malah ngerti kon melirik. Jadi rugi tuh, betul rugi. Kalau niatnya itu ada niat dunia saja. Jadi seperti itu. Malah nih saya kene nggo ibadah. Nah, mbok ibadah mergawe niatnya ibadah. Apa-apa niatnya ibadah. Dikasih pahala oleh Allah. Lah, nak dikasih rezeki ya alhamdulillah. Nak ora dikasih rezeki yen njaluk karo Gusti Allah. Lho ya, nguyu. Yo mergawe njaluk-njaluke nak rezeki untuk mergawe. Lha mergawe kono mergawe ku nak niate ini jenenge mergawe ning ibadah. Lah wong si niate kok golek dunya kanggo duwe-duwe kanggo sugihan karo kanggo wong kanggo
pamer-pamer rugi. Hah? Reneng ngono kuwi. Gak meneng itu piye. Nah, jadi jangan begitu wis. Jadi dunia kenong awaluha ana akhiruha fana. Di awalnya adalah susah payah, tapi akhirnya adalah musnah. Nalika anak urung lahir, lahir kecil, susahnya, tapi naik lahir yang menunggu adalah kematian. Oh, mesti mati. Nah, dunia kalau nek mengambil yang halal mesti dihisab. Tapi mengambil yang haram apalagi diazab. Ini dunia. Itu kata Sayyidina Ali. Pancen wis ngono. Mane sekali lagi buat ibadah. Jangan dibuat seneng-seneng di dunia yang akhirnya nanti hilang. Tanpa hilang dunia kita rugi sekali. Nah, sekarang berhubung sudah adzan, dicukupkan sekian, diteruskan besok. Nah, sekarang sampai di sini saja. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wa hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.